Hadirin sekalian, sambutlah aktris TV dan film Amerika dan advokat wanita PBB untuk partisipasi politik dan kepemimpinan Meghan Markle. Selamat malam yang rasanya belum cukup. Malam yang luar biasa, mungkin itu lebih baik Direktur Eksekutif Sekjen PBB Pum Sil. Tuan dan Nyonya yang terhormat, terima kasih. Saya sangat merasa terhormat menjadi advokat wanita PBB untuk partisipasi politik dan kepemimpinan. Saya bangga menjadi seorang wanita dan seorang feminis. Dan malam ini, saya sangat bangga dapat berdiri di hadapan Anda. Pada hari yang penting ini, yang berfungsi sebagai pengingat bagi kita semua tentang seberapa jauh kita melangkah, tetapi juga di tengah perayaan pengingat jalan di depan kita. Saya ingin menceritakan sebuah kisah yang akan memberi konteks pada keberadaan saya di sini dan pekerjaan saya dengan Anda dan wanita. Ketika saya baru berusia 11 tahun, tanpa saya sadari dan entah bagaimana secara tidak sengaja menjadi advokat wanita. Itu sekitar waktu yang sama dengan konferensi Beijing. Jadi sedikit lebih 20 tahun yang lalu, di mana kampung halaman saya di Los Angeles, momen penting membentuk kembali gagasan saya tentang apa yang mungkin. Saya ingat merasa terkejut dan marah dan juga merasa sangat terluka. Itu tidak benar dan sesuatu yang dilakukan. Jadi saya pulang dan memberitahu ayah saya apa yang telah terjadi. Dan dia mendorong saya untuk menulis surat. Jadi saya melakukannya kepada orang-orang yang paling berkuasa yang dapat saya pikirkan. Sekarang diriku yang berumur 11 tahun menyadari bahwa jika aku benar-benar ingin menjadi seseorang mendengarku, maka aku harus menulis surat kepada ibu negara. Jadi saya pergi mencoret-coret First Lady kita saat itu, Hillary Clinton. Saya juga meletakkan pena di atas kertas dan saya menulis surat kepada sumber berita saat itu, Linda Eldridge, yang menjadi pembawa acara program berita anak-anak, dan kemudian kepada pengacara pembangkit tenaga listrik Gloria Allred, karena bahkan pada usia 11 tahun saya ingin meliput semua basis saya. Akhirnya saya menulis surat ke produsen sabun. Dan beberapa minggu berlalu dan saya terkejut menerima surat dorongan dari Hillary Clinton, dari Linda Eldridge, dan dari Gloria Allred. Itu menakjubkan. Acara berita anak-anak, mereka mengirim kru kamera ke rumah saya untuk meliput cerita, dan kira-kira sebulan kemudian ketika produsen sabun dan Procter Grims mengubah iklan untuk cairan pencuci piring Ivory Clear mereka. Mereka mengubahnya dari wanita di seluruh Amerika memerangi panci dan wajan berminyak menjadi orang-orang di seluruh Amerika. Pada saat itulah saya menyadari bahwa besarnya tindakan saya. Pada usia 11 tahun, saya telah menciptakan dampak kecil saya dengan membela kesetaraan. Dan beberapa minggu berlalu dan saya terkejut menerima surat dorongan dari Hillary Clinton. UN Women, seperti yang kita ketahui atau kalian ketahui, telah menetapkan tahun 2030 sebagai tanggal kadaluarsa ketidaksetaraan gender, dan inilah yang mengejutkan. Studi menunjukkan bahwa pada tingkat saat ini, penghapusan ketidaksetaraan gender tidak mungkin dilakukan sampai tahun 2095. Itu 80 tahun lagi dari sekarang. Dan dalam hal partisipasi politik dan kepemimpinan perempuan, persentase anggota parlemen perempuan secara global meningkat
sebesar 11% sejak 1995. 11% 20 tahun. Ayo, ini harus berubah. Wanita merupakan lebih dari separuh populasi dan potensi dunia. Jadi tidak adil dan tidak praktis jika suara mereka, bagi suara kita, tidak terdengar di tingkat pengambilan keputusan tertinggi. Cara kita mengubahnya menurut pendapat saya adalah dengan mobilisasi anak perempuan dan perempuan untuk melihat nilai mereka sebagai pemimpin. Dan untuk mendukung mereka dalam upaya ini, memiliki pemimpin seperti Presiden Kagame dari Rwanda terus menjadi panutan sebuah negara yang memiliki sistem parlementer yang terdiri dari 64% pemimpin perempuan. Maksud saya, ini adalah pemerintahan tertinggi di dunia dan itu luar biasa. Kami membutuhkan lebih banyak pria seperti itu. Sama seperti kami membutuhkan lebih banyak pria seperti ayah saya yang memperjuangkan diri saya yang berusia 11 tahun untuk membela apa yang benar. Dalam melakukan ini, kami mengingatkan para gadis bahwa suara kecil mereka pada kenyataannya tidak kecil sama sekali, dan bahwa mereka dapat mempengaruhi perubahan. Dalam melakukan ini, kami mengingatkan perempuan bahwa keterlibatan mereka penting, bahwa mereka perlu aktif di komunitas mereka, di pemerintahan lokal mereka, dan juga di posisi parlemen tertinggi. Ini sangat penting. Wanita membutuhkan tempat duduk di meja. Mereka membutuhkan undangan untuk duduk di sana. Dan dalam beberapa kasus di mana tidak tersedia, maka Anda tahu, mereka perlu membuat meja sendiri. Kita membutuhkan pemahaman global bahwa kita tidak dapat menerapkan perubahan secara efektif tanpa partisipasi politik perempuan. Dikatakan bahwa gadis dengan mimpi menjadi wanita dengan visi. Semoga kita saling memberdayakan untuk mewujudkan visi tersebut. Karena tidak cukup hanya bercerita tentang kesastraan. Seseorang harus mempercayainya dan tidak cukup hanya dengan mempercayainya. Seseorang harus bekerja untuk itu. Mari kita bekerja di itu bersama mulai sekarang. Thank you. Terima kasih.